Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi Teknik Pertanian angkatan 2018. Nama saya Munanda Irawan. Saya Nur Mardatillah. Dan saya Cut Aklima Maulina. Kami membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teknik Pengolahan Hasil Pertanian dan Pangan. Di sini kami akan membahas mengenai kipas. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi. Kipas merupakan instrumen penanganan bahan fluida, khususnya adalah fluida kompresibel, udara atau gas. Pada pengolahan hasil pertanian, kipas pada umumnya digunakan pada pengeringan, ventilasi, pemanasan, pendinginan, penghisap udara, pengangkat, dan penghantar. Jenis-jenis kipas. Yang pertama ada kipas axial flow atau aliran aksial. Kipas ini merupakan kipas yang aliran udaranya sejajar dengan sumbu poros kipas. Istilah umumnya adalah kipas baling-baling, tetapi secara teknis kipas aliran sumbu adalah sama. Tetapi menurut pengalaman, penggunaannya dapat berbeda. Jenis kipas ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu propeller fan atau kipas baling-baling, tube aksial atau kipas aliran sumbu tabung, dan fan axial fan. Yang kedua ada kipas sentrifugal atau aliran radial. Kipas ini terdiri atas suatu roda atau rotor dalam suatu tipe sangkar dengan rangka spiral. Udara masuk sejajar dengan poros dan membuat sudut 90 derajat, serta berputar dalam roda kipas dan keluar dari sangkar secara radial. Kipas sentrifugal terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, kipas berdaun melengkung ke depan. Yang kedua, kipas tipe radial lurus atau berdaun melengkung ganda. Dan yang ketiga, kipas berdaun melengkung ke belakang. Mesin sentrifugal penghembus udara juga terbagi menjadi 3 kelas. Yang pertama yaitu fan. Fan ini akan dipakai bila mana dibutuhkan tekanan yang rendah, biasanya kurang dari 1 PSI, yang pengaliran volume yang agak besar. Fan akan beroperasi pada kecepatan spesifik yang rendah. Yang kedua, ada blower. Blower menurut definisi yang diberikan oleh The Compressed Air Institute adalah sebuah mesin yang memampatkan udara atau gas oleh gaya sentrifugal ke tekanan akhir yang tidak melebihi 35 PSIG. Bila dipakai untuk keperluan yang khusus, blower kadang diberi dengan nama lain. Untuk keperluan gas, blower dipakai untuk mengeluarkan gas dari dalam oven kulkas. Ini biasa disebut dengan exhauster. Yang ketiga, ada kompresor. The Compressed Air Institute mendefinisikan kompresor sentrifugal sebagai suatu mesin yang dipakai untuk memampatkan udara atau gas ke tekanan akhir di atas 35 PSIG. Istilah kompresor kadang digunakan juga untuk mesin-mesin yang bertingkat banyak, secara umum, tanpa memperhatikan tekanan akhir atau pendinginan. Jenis-jenis blower. Yang pertama, blower sentrifugal. Blower sentrifugal terlihat lebih seperti pompa sentrifugal daripada fan. Impellernya digerakkan oleh gear dan berputar 15.000 rpm. Pada blower multitahap, udara dipercepat setiap melewati impellernya. Pada blower tahap tunggal, udara tidak mengalami banyak belokan, sehingga lebih oleh karena itu, alat ini sering digunakan untuk penerapan sistem yang cenderung tidak terjadi penyumbatan. Yang kedua, positive displacement. Blower jenis positive displacement memiliki rotor yang menjebak udara dan mendorongnya melalui rumah blower. Blower ini menyediakan volume udara yang konstan bahkan jika tekanan sistemnya bervariasi. Cocok digunakan untuk sistem yang cenderung terjadi penyumbatan, karena dapat menghasilkan tekanan yang cukup atau biasanya sampai mencapai 1,25 kg per cm kuadrat untuk menghembus bahan-bahan yang menyumbat sampai terbebas. Kinerja kipas. Kecepatan kipas ditentukan oleh motor,
tegangan operasi, jumlah fan blade, sudut, tinggi, diameter, dan sistem bearing. Karena perubahan suhu lingkungan menyesuaikan kecepatan kipas untuk memodifikasi suhu yang diperlukan. Beberapa fan aksial pemasok dikembangkan aksesoris kipas yang kemungkinan pengguna untuk menyesuaikan kecepatan kipas secara manual dan otomatis. Sekian dari kami, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.